Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena berkat limpahan rahmatnya, alhamdulillah kita masih bertemu dengan tahun baru Hijriah 1443 dalam keadaan sehat dan kuat. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan semoga besok kita termasuk golongan umatnya di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Kami mengucapkan selamat tahun baru Islam 1443 Hijriah. Di sini Bu Hijriah akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan tahun baru Islam. Mari kita simak dan renungkan bersama. Muharram termasuk bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking mulianya ia dijuluki dengan Syahrullah atau bulannya Allah. Muharram dikatakan mulia karena di dalamnya terdapat amalan sunnah yang sangat dianjurkan untuk melakukannya. Khalifah Umar bin Khattab adalah pelopor momentum hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah sebagai titik penentu perhitungan bulan Islam. Nah, dinamakan 1 Hijriah karena tahun baru Islam dimulai dengan pertama kalinya Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi, peristiwa pertama kali hijrah sampai tahun ini terhitung sudah 1443 tahun. Masya Allah, subhanallah. Nama Muharram secara bahasa dapat diartikan sebagai bulan yang diharamkan, yaitu bulan yang di dalamnya orang-orang Arab diharamkan atau dilarang melakukan peperangan. Selain itu, nama Muharram adalah Asyura, yakni diambil dari lafadz ashrun yang artinya 10. Jadi, peringatan tahun baru Islam juga menguak sejarah tanggal 10 Muharram. Hari ke-10 Muharram atau hari Asyura merupakan hari yang sangat bersejarah. Menurut beberapa riwayat disebutkan banyak peristiwa penting terjadi pada 10 Muharram pada masa yang lampau. Di antaranya, 1. Diciptakannya Nabi Adam alaihi salam di surga. 2. Diterimanya taubat Nabi Adam alaihi salam. 3. Naik dan sejajarnya perahu Nabi Nuh alaihi salam dengan bukit Judi setelah banjir besar, serta turunnya ke muka bumi setelah banjir bandang. 4. Dikeluarkannya Nabi Yunus alaihi salam dari perut ikan paus. 5. Diterimanya taubat umat Nabi Yunus alaihi salam. 6. Dilahirkannya Nabi Ibrahim alaihi salam. 7. Selamatnya Nabi Ibrahim alaihi salam dari api yang membakarnya. 8. Dikeluarkannya Nabi Yusuf alaihi salam dari sumur setelah diceburkan saudara-saudaranya. 9. Dipertemukannya Nabi Yusuf alaihi salam dengan keluarganya kembali. 10. Disembuhkannya penglihatan Nabi Yakub alaihi salam. 11. Dibukanya atau dihilangkannya madorot yang mendera Nabi Ayub alaihi salam. 12. Diampuninya Nabi Dawud alaihi salam. 13. Terbelahnya Laut Merah untuk Nabi Musa alaihi salam setelah dikejar Fir'aun. 14. Tenggelamnya Fir'aun di dasar Laut Merah saat mengejar Nabi Musa alaihi salam. 15. Dilahirkannya Nabi Isa alaihi salam. 16.
diangkatnya Nabi Isa alaihi salam ke langit. 17 dibolak-balikkannya tubuh Ashabul Kahfi. 18 diciptakannya ruh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 19 dikandungnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di rahim ibunda Aminah radhiyallahu anha. 20 wafatnya secara syahid cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyiduna Husain radhiyallahu an. Anak-anakku, dari peristiwa tersebut sudah seharusnya dalam memperingati tahun baru Islam kita juga mengenang peristiwa bersejarah masa lampau yang penuh kenangan dan pelajaran yang berharga. Dari peringatan ini ada beberapa hikmah yang perlu kita petik. 1. Mengenang momentum hijrah Nabi Muhammad. Jadi makna hijrah secara bahasa adalah berpindah. Sedangkan secara terminologis hijrah ada dua makna. Hijrah secara fisik yaitu berpindah tempat dari satu tempat yang kurang baik menuju tempat yang baik. Kemudian ada juga hijrah yang secara nilai, yaitu berpindah dari nilai yang kurang baik menuju nilai yang lebih baik, dari kebatilan menuju kebenaran, dari kezaliman menuju cahaya hidayah, dari alam kebodohan ke alam kecerdasan, pencerahan, kepandaian. Nah, semoga dimulai dari detik ini kita bisa hijrah dari perilaku tercela ke perilaku terpuji. Hikmah yang kedua yaitu refleksi ketaatan dan ketakwaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memperingati hari Asyura, kita dapat mengambil pelajaran dari perjuangan para nabi dan rasul terdahulu. Misi mereka pada dasarnya sama, yaitu sama-sama menegakkan akidah Islam. Hikmah yang ketiga yaitu perintah berbagi terhadap sesama. Maka dari uraian tadi, dalam bulan Muharram ini ada beberapa kesunahan yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan. Yang pertama, mengerjakan puasa sunnah pada hari Asyura atau tanggal 10 Muharram. Keutamaan puasa pada hari ini diantaranya disebutkan dalam hadis Nabi, afdhalus siyami ba'da ramadhana syahrullahi al-muharramu. Artinya, puasa yang paling utama setelah Ramadan ialah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Kesunahan kedua, memperbanyak sedekah. Dalam menyambut bulan Muharram, diperintahkan agar memperbanyak pengeluaran dari belanja kita sehari-hari untuk bersedekah, membantu anak-anak yatim, membantu keluarga, kaum kerabat, orang-orang miskin, dan mereka yang membutuhkan. Semua itu hendaknya dilakukan dengan tidak memberatkan diri sendiri dan disertai keikhlasan semata-mata mengharap ridho Allah. Mengenai hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man wasa'a ala iyalihi wa ahlihi yauma Asyura, wasa'allahu alaihi sa'iro sanatihi." Siapa yang meluaskan pemberian untuk keluarganya atau ahlinya, Allah akan meluaskan rizki bagi orang itu dalam seluruh tahunnya. Kesunahan yang ketiga yaitu menyantuni anak yatim. Momentum 10 Muharram dijadikan sebagai Idul Yatama berdasarkan anjuran untuk menyantuni anak-anak yatim pada hari tersebut. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi anak-anak yatim dan
beliau lebih menyayangi lagi pada hari Asyura atau tanggal 10 Muharram, di mana pada tanggal tersebut beliau menjamu dan bersedekah bukan hanya kepada anak yatim, tapi juga keluarganya. Anak-anakku, marilah momentum Asyura ini kita jadikan sebagai renungan historis, mengenang para pendahulu kita yang merupakan pecinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bangkit untuk merubah manusia agar mencintai Allah dan nabinya, serta menebarkan cintanya kepada sesama makhluk Allah, sehingga bumi ini penuh kedamaian. Demikian yang bisa Bu Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.